Bab 1031. Harus memiliki seorang putra untuk menggantikan keluarga Sue. Karena itulah Nanshan dan adiknya sangat ingin berharap Kylie bisa memiliki seorang putra. Oleh karena itu, Nanshan saat ini menyadari bahwa jika dia harus mati di sini hari ini, dia harus membiarkan Kylie dan anak dalam perutnya hidup. Bagaimana jika itu laki-laki? Keluarga Sue memiliki seorang pangeran. Kalau tidak, jika Kylie meninggal di sini hari ini, maka seluruh keluarga Sue akan menjadi yang terakhir. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Charlie, "Kakak, betapa membencimu, dendam apapun akan datang kepadaku. Istri saya tidak bersalah, dan anak dalam perut istri saya juga tidak bersalah, tolong lepaskan dia." Charlie berkata dengan dingin, "Kamu telah meracuni begitu banyak anak, bukankah menurutmu anak-anak itu yang paling tidak bersalah?" Nanshan menangis dan berkata, "Meskipun saya benar-benar tidak memiliki hati nurani, itu tidak ada hubungannya dengan istri dan anak-anak saya. Tolong biarkan mereka pergi. Anda tidak bisa membunuh wanita hamil di depan banyak orang, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak mengharapkannya, apakah kamu masih akan menculikku secara moral?" Setelah berbicara, Charlie mengangguk dan berkata, "Tapi kamu benar. Ini benar-benar bukan gayaku membunuh wanita hamil, jadi aku akan melepaskan istrimu." Begitu suara itu turun, Kylie yang berada di samping sangat bersemangat sehingga dia bersujud lagi dan lagi, menangis dan tertawa dan berkata, "Kakak, terima kasih. Kakak, terima kasih karena tidak membunuh." Charlie melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, aku tidak perlu membunuhmu, tapi anak di perutmu adalah milikmu dan bajingan ini, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi sekarang. Saya akan mengatur agar seseorang membawa Anda ke sana secara langsung. Rumah sakit kebidanan dan ginekologi dan anak akan pingsan. Saya akan menyerahkan Anda ke organ keamanan publik dan membiarkan mereka membawa Anda ke pengadilan untuk menjatuhkan hukuman, masuk penjara, dan menembak sesuai dengan tindakan Anda." Ketika Nanshan mendengar ini, dia tiba-tiba berteriak, "Bagaimana kamu bisa membuat keluarga Sue kita seperti itu? Dupa keluarga Sue kita ada di dalam perut istriku." Charlie tersenyum dan berkata, "Maaf, Skaku menyukaimu, dan SCM yang menghususkan diri dalam menghancurkan keluarga, tidak layak melanjutkan dupa. Aku bisa mengampuni putrimu, tapi embrio di perut istrimu, jangan bodoh." Kemudian, Charlie menatap Kylie lagi, dan berkata dengan dingin, "Kamu pilih sekarang, apakah kamu ingin tinggal dan mati bersama suamimu, atau membunuh anak itu dan menjalankan kehidupan anjingmu sendiri?" Kylie berkata tanpa pikir panjang, "Saudaraku, aku ingin hidup. Aku tidak ingin mati, anak itu bisa pingsan, kapan saja." Padahal, saat ini Kylie sudah berpikir jernih. Pertama-tama, dia toh tidak bisa mati, karena dia masih muda dan belum cukup hidup. Jika ingin mati bersama suaminya, dia tidak ingin mati. Kedua, anak dalam perut baru berusia 2 bulan. Terus terang, itu adalah telur yang telah dibuahi. Tidak masalah jika itu berlanjut atau tidak, selama dia bisa hidup itu lebih penting dari apapun. Oleh karena itu, tentu dia rela memilih untuk menjatuhkan anaknya. Ketika Nanshan di sebelahnya mendengar ini, seluruh orangnya hampir hilang. Dia mengamati Kylie dengan mata kanibal dan mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu wanita bau, kamu ingin meninggalkanku pada saat kritis dan hidup sendiri?" Kylie memandangnya dengan gugup dan berkata dengan serius, "Suamiku, kamu ingin aku mati bersamamu. Kami masih punya anak perempuan. Bahkan jika saya dipenjara selama lebih dari 10 tahun, putri saya masih memiliki seorang ibu. Jika saya mati di sini hari ini, putri kami akan menjadi yatim piatu." Bab 1032. Nanshan dengan marah memarahi, "Kamu harus membunuh putra Nanshan untuk bertahan hidup. Sekarang Anda masih ingin menggunakan anak perempuan sebagai perisai? Apakah menurut Anda saya akan dibodohi oleh Anda? Anda BTCH. Kenapa saya tidak melihat bahwa Anda adalah anjing yang rakus untuk hidup dan takut mati, dan mengkhianati suami Anda untuk hidup sendiri pada saat kritis?" Kylie tak menyangka suaminya akan memarahinya sampai berdarah saat ini. Memang benar dia benar-benar ingin hidup, tetapi apa yang dia katakan itu tidak masuk akal. Dalam hal ini, apakah dia memilih untuk mati atau memilih untuk hidup, tidak mungkin untuk menjaga bayi tetap dalam perutnya. Dalam hal ini, pasangan bisa hidup. 1. Bukankah itu lebih baik dari 2 kematian? Jadi, dia bertanya pada Nanshan, "Mari menjadi suami dan istri. Saat kamu memohon padaku barusan, kamu meminta kakak laki-laki tertua ini untuk melepaskanku,
Tetapi kamu mendengar bahwa setelah anak itu tidak bisa tinggal, kamu ingin aku mati bersamamu? Apakah satu-satunya alasan saya hidup adalah untuk melahirkan anak Anda? Nanshan berseru, aku memohon sepenuhnya karena ada anak di perutmu. Jika tidak ada anak di perut Anda, mengapa saya harus mati dan Anda tidak? Kenapa bukan kamu dan aku? Tidak peduli seberapa buruknya, kita harus mati bersama. Rekan jalan kematian. Kylie memandangnya dengan kaget, dan berkata dengan marah, nah, Nanshan, kenapa aku tidak memperhatikan kamu seperti itu? Sepasang kekasih dengan Anda, pada saat kritis Anda benar-benar ingin membawa saya ke pemakaman Anda. Setelah berbicara, dia segera melihat Charlie, kakak, aku akan mendengarkan instruksimu. Aku bisa pergi dan membunuh anak itu sekarang, selama kamu mengampuni nyawaku. Charlie mengangguk puas dan berkata, ya, karena kamu sangat tercerahkan, maka aku akan mengampuni kamu untuk tidak mati, dan sekarang aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke rumah sakit. Kylie sangat bersemangat, dia berlutut di tanah dan memukul Charlie selusin kepala. Saat ini, Nanshan di sebelahnya sudah histeris. Sementara Kylie tidak memperhatikan, dia tiba-tiba bergegas, mencubit lehernya dengan erat, menekannya ke tanah, dan menatapnya dengan gigi terkatup, kamu wanita anjing yang tidak setia, mati untukku. Melihat Kylie telah dicubit olehnya dan memutar matanya, Ishak buru-buru bertanya padanya, Mr. Wade, apa kamu ingin pindah? Jika Anda tidak bergerak, wanita ini akan mati. Charlie berkata dengan enteng, Old Ishak, ingat apa yang baru saja aku katakan, aku tidak akan membunuh wanita hamil. Ishak tiba-tiba tersadar. Tuan muda mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh wanita hamil. Namun, jika Nanshan ini membunuh sendiri istrinya yang sedang hamil, maka tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Benar saja, dalam 1 menit, Kylie sudah menghentikan detak jantung dan napasnya. Setelah Nanshan mencekiknya sampai mati, dia tidak bisa menghilangkan kebenciannya, dan mengertakkan gigi dan mengutuk, ini BTCH, mau hidup sendiri. Silakan tunggu aku. Ketika Anda sekarat, Anda dapat menarik bantalan belakang, dan itu sangat berharga. Sekarang. Charlie mencibir. Kylie ini adalah seorang sersan Kowon dari semua pengemis. Jangan mengira dia seorang wanita, tapi dia mungkin telah melakukan kejahatan yang sama seperti orang lain. Oleh karena itu, jika dia membiarkannya hidup, Charlie juga akan merasa sangat sakit. Tapi tidak mungkin. Orang harus selalu memiliki prinsip. Kelompok anjing ini tidak memiliki prinsip, sehingga mereka telah melakukan banyak hal yang tidak teliti, tetapi mereka tidak bisa, setidaknya mereka tidak dapat membunuh wanita hamil sendirian. Tidak apa-apa sekarang. Nanshan membantunya menyelesaikan masalah ini, setidaknya dia tidak akan merasa sakit karena Kylie masih hidup di dunia ini. Bab 1033. Setelah kematian Kylie, keluarga Liu Xiaochen, Jiang Ming dan yang lainnya sudah ketakutan. Dalam waktu singkat, 2 orang telah meninggal di depan mereka, dan kematian semua orang sangat menyedihkan. Penatua pengemis yang mengendarai Mercedes-Benz S-Class awalnya membuat iri semua orang. Dia punya uang dan status, dan dia mengendarai mobil mewah. Namun, hanya beberapa menit yang lalu, Mercedes mewahnya menjadi peti mati baja miliknya. Namun di hadapan mereka, situasi tragis Kylie yang putus asa mengejutkan hati mereka. Charlie bertanya pada Ishak dengan wajah dingin saat ini, di mana anggota inti geng pengemis lainnya. Ishak berkata, Mr. Wade yakinlah bahwa saya telah memberitahu semua pasukan kami di Suzhou. Mereka sudah berjalan, dan orang-orang ini akan segera dibawa ke sana satu persatu. Baik. Charlie mengangguk dan mencibir. Hari ini, tidak ada anggota inti dari gang pengemis yang akan tetap hidup. Segera. Semua orang dan kuda keluarga Wade yang bersembunyi di Suzhou mulai bergerak, dan anggota geng yang diculik dari berbagai tempat dikirim ke jembatan satu persatu. 2 dari 9 tetua geng pengemis telah meninggal, dan 7 lainnya telah diculik satu persatu. 2 wakil pemimpin gang pengemis juga dibawa ke tempat kejadian saat ini. Setelah anggota geng pengemis berkumpul, satu persatu ketakutan dan pingsan. Tak satu pun dari geng yang kemudian berani percaya bahwa seseorang berani menghancurkan seluruh geng pengemis di Suzhou. Di belakang geng pengemis, Ragnar dari keluarga Wu mendukung. Mengapa bahkan Ragnar tidak peduli dengan kelompok orang ini?
Charlie berdiri di depan sekelompok orang ini saat ini, dan berkata kepada Ishak di sampingnya, biarkan orang-orang membawa batang baja ke atas, dan berikan saya semua tangan orang-orang ini dan ikat mereka erat-erat dengan batang baja. Seorang pemimpin geng, 2 wakil pemimpin geng, 7 tetua, dan 9 orang berlutut berturut-turut. Yang pertama adalah Nanshan, pemimpin geng yang baru saja membunuh istrinya. Ponsel Charlie tidak berhenti merekam. Saat ini, dia mengarahkan viewfinder ke Nanshan dan berkata sambil tersenyum, ayo, perkenalkan dirimu, siapa kamu dan apa pekerjaanmu, dan kamu bekerja untuk siapa? Nanshan menatapnya dengan dingin, mengertakkan giginya dan berkata, kamu berpura-pura berada di sini bersamaku, aku tahu aku tidak akan bertahan hari ini. Jika Anda ingin membunuh, tetapi saudara ipar saya pasti akan membalas dendam untuk saya. Kemudian dia akan mengambil tubuhmu di antara ribuan mayat. Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan nada menghina, aku, yang paling tidak percaya, adalah betapa baiknya seseorang. Lagi pula, dia memandang semua orang yang berlutut di depannya, termasuk keluarga Liu Xiaochen dan Jiang Ming, dan berkata dengan tajam, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa hari ini adalah hari jadi Anda. Tak satu pun dari Anda bisa hidup hari ini, kecuali mati. Ada juga banyak cara berbeda. Beberapa metode kematian mungkin menyakitkan, dan beberapa metode kematian mungkin lebih menyakitkan. Apakah itu menyakitkan atau kurang menyakitkan tergantung pada kinerja Anda. Kemudian, Charlie memandang Nanshan dan tersenyum, bukankah kamu Nanshan hanya berperilaku sangat tidak baik? Maka Anda telah memilih jalan kematian yang menyakitkan. Aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Kepanikan melintas di mata Nanshan. Dia tidak tahu persis apa yang akan dilakukan Charlie untuk menyiksanya. Saat ini, Charlie berkata kepada Ishak, lepaskan semua pakaian orang ini, lalu gunakan pisau untuk mengiris sayatan tipis padanya. Semakin banyak Anda memotong, semakin baik, dan lukanya tidak terlalu dalam. Tapi itu harus berdarah. Dalam hal ini, gunakan helikopter untuk mengangkatnya dan membuangnya ke sungai, sehingga ikan di dalam air dapat memakan luka di tubuhnya. Jika ada cukup waktu, dia bisa dimakan menjadi tulang hidup-hidup. Bab 1034. Ekspresi Ishak tertegun ketika dia mendengar seluruh individu, tapi dia tidak menyangka metode tuan muda itu begitu kejam. Namun, berpikir tentang apa yang dilakukan kelompok orang ini sama sekali tidak memiliki hati nurani, metode kematian ini sudah sangat adil bagi mereka. Jika seperti Umbak ditempatkan di zaman kuno, dia harus segera dieksekusi. Jadi dia tidak ragu-ragu lagi, dan segera berkata kepada 2 pria berbaju hitam di sebelahnya, kalian berdua, ingatlah untuk memotong lukanya lebih padat. Mereka berdua adalah pembunuh bayaran yang membunuh tak terhitung banyaknya, jadi mereka sudah terbiasa dengan hal semacam ini sejak lama, jadi keduanya segera mengeluarkan pisau dari saku mereka dan berjalan menuju Nanshan tanpa ekspresi. Nanshan, yang masih sangat keras kepala barusan, gemetar ketakutan saat ini, menangis dengan keras, kakak, aku salah, kakak, aku benar-benar salah, aku akan mengatakan apapun yang kau minta untuk kukatakan, aku tidak akan pernah ikuti Anda berpura-pura dipaksa, tolong jangan siksa saya. Charlie mencibir dan berkata, apa? Belum mulai memotong? Apakah kamu takut? Bagaimana dengan keberanian barusan? Nanshan panik dan berkata, saudaraku, kamu bisa memukulku 2 kali, bahkan jika kamu membunuhku sekarang, aku mohon, jangan siksa aku akan mengatakan apapun yang kamu minta, dan aku akan bekerja sama sampai akhir. Charlie berkata, maaf, aku baru saja memberimu kesempatan, tapi sudah terlambat sekarang. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, tapi agak berguna untuk menebusnya. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan ikan memakan Anda hingga menjadi tulang. Saya akan meminta Anda untuk menghadap kamera nanti dan meninggalkan beberapa kata untuk saudara ipar Anda. Begitu suara itu jatuh, Charlie menginstruksikan kedua pria berbaju hitam itu, pertama berikan aku kedua kakinya untuk menghadapinya. Keduanya segera mengeluarkan pisau mereka dan memotong kaki celana Nanshan secara langsung, dan kemudian membuat jejak darah yang tak terhitung jumlahnya di betis dan pahanya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Orang-orang di sebelahnya tampak lebih ketakutan. Segera setelah itu, helikopter itu melepaskan Nanshan yang kakinya berlumuran darah, lalu menggantungnya ke sungai. Bahkan di seberang jembatan setinggi itu, Anda bisa mendengar jeritan di atas air. Setelah 10 menit,
Charlie berkata, "Oke, angkat dia." Helikopter itu mengangkatnya perlahan. Ketika dia mendekati dek jembatan, kedua kakinya telah digerogoti oleh ikan di sungai sehingga tidak terlihat seperti aslinya, dan tulangnya terlihat di beberapa tempat. 10 menit yang baru saja berlalu adalah 10 menit yang paling menyakitkan dan sulit dalam hidup Nanshan. Dalam 10 menit itu, dia merasa bahwa ikan besar dan ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya di sungai berusaha mati-matian untuk merobek sepotong daging dari luka di kakinya. Perasaan seperti itu seperti digigit gigitan daging yang tak terhitung jumlahnya di kakinya, setiap gigitan sangat menyakitkan sehingga dia ingin mati. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, tidak peduli apapun, dia tidak bisa lagi dilempar ke dalam air. Jadi tidak peduli apa yang Charlie minta untuk dia lakukan selanjutnya, dia tidak akan berani untuk tidak patuh. Pria berbaju hitam menyebabkan Nanshan, yang begitu sakit sampai roboh, berlutut. Charlie menatapnya dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Nanshan menangis getir, "Tolong bunuh aku benar-benar tidak ingin hidup." Charlie berteriak dingin, "Aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Anda bisa menjawab apapun yang saya minta. Jika Anda menjawab dengan baik, saya akan memberikan balasan yang bahagia. Jika Anda menjawab dengan buruk, Anda akan malu." Nanshan mengangguk seolah menumbuk bawang putih, menangis dan berkata, "Kakak, tanyakan, dan saya akan menjawab semua pertanyaan." Bab 1035. Charlie mengarahkan telepon padanya dan bertanya, "Siapa namamu? Pekerjaan apa?" Nanshan dengan gemetar berkata, "Nama saya Nanshan dan saya adalah pemimpin dari geng pengemis." Charlie bertanya lagi, "Jenis mata pencaharian apa yang dilakukan geng pengemismu?" Nanshan menjawab dengan jujur, "Bisnis utama geng ini adalah berpura-pura menjadi pengemis dan mengemis di mana-mana." Charlie bertanya, "Kalian semua memakai emas dan perak, mengapa kalian berpura-pura menjadi pengemis dan mengemis?" Nanshan berkata, "Karena uang adalah yang tercepat dengan cara ini, kami hanya perlu mengirim orang keluar dan berbaring dan menjual dengan buruk di berbagai tempat keramaian, dan kami dapat memiliki penghasilan tinggi." Charlie bertanya, "Lalu mengapa kamu menculik begitu banyak anak?" Nanshan berkata, "Karena kalau mengemis, kalau bawa anak bisa 2 kali lipat, bahkan beberapa kali." Charlie terus bertanya, "Lalu mengapa Anda membuat anak-anak yang baik menjadi cacat?" Nanshan bergidik dan berkata, "Anak-anak penyandang disabilitas lebih mampu membangkitkan belas kasih orang lain. Menurut pengalaman kami, cara termudah untuk menghasilkan uang dengan anak-anak penyandang disabilitas." Charlie bertanya dengan dingin, "Lalu berapa banyak anak yang telah kau sakiti sejauh ini?" Nanshan berkata dengan gugup, "Saya belum menghitung ini, tapi seharusnya ada 3 digit." Charlie terus bertanya, "Siapa di belakang Anda untuk mendukung Anda melakukan hal seperti itu, dan siapa pendukung Anda?" Nanshan berkata, "Pelanggan saya adalah saudara perempuan dan saudara ipar saya." Charlie bertanya, "Siapa nama saudara perempuan dan saudara ipar Anda, dan apa yang mereka lakukan?" Nanshan dengan jujur berkata, "Nama adikku Yakina. Dia tidak memiliki pekerjaan dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Kakak iparku adalah Ragnar. Dia adalah pewaris keluarga Wu di kota." Charlie bertanya dengan dingin, "Dengan kata lain, alasan mengapa kamu berani melakukan jenis hati nurani ini sepenuhnya karena kamu memiliki Ragnar di belakangmu, bukan?" Nanshan ragu-ragu sejenak, tetapi dia mengangguk dengan patuh dan berkata, "Ya, pengemis berkembang hingga hari ini dengan mengandalkan saudara ipar saya untuk membantu. Dialah yang maju untuk mendukung saya, jadi tidak ada yang berani melawan saya." Charlie bertanya lagi, "Apakah dia tahu apa yang Anda andalkan untuk hidup? Apakah dia tahu bahwa Anda meracuni begitu banyak anak di bawah umur?" Nanshan mengangguk, dia tahu segalanya, dan adikku juga tahu." Charlie mengangguk puas. Dengan video ini, selama dirilis, reputasi keluarga Wu akan sangat terpengaruh. Mereka akan dikutuk dengan marah oleh banyak netizen di seluruh negeri. Pada saat itu, mustahil bagi keluarga Wu untuk bisa melakukan PR. Yang diinginkan Charlie adalah membuat keluarga Wu menderita. Untuk masalah ini, keluarga Wu adalah pelakunya. Jika bukan karena bantuan dan pelecehan keluarga Wu, membantu Nanshan ini sepanjang jalan, membentuk sekelompok pengemis, dan tumbuh lebih kuat, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meracuni begitu banyak anak.